untuk berbuat baik manusia itu nggak perlu agama. Karena manusia itu dikasih sama Tuhan itu hati nurani. Untuk mempertimbangkan baik dan tidak itu dari hati nurani. Kamu pergi di pinggir jalan, ada anak kecil mau ketabrak motor. Kamu diem aja. Kan pasti kamu selamatin. Karena memang itu yang menyuruh hati nurani kamu. Kakak saya bilang begitu. Oh, saya bilang. Terus dia bilang lagi, terus fungsinya agama di hidupmu untuk apa? Fungsinya Tuhan di hidupmu untuk apa? Kemudian kakak saya bilang, fungsinya Tuhan dan agama di hidupmu itu untuk kedamaian. Kalau kamu nggak dapat damai itu, kamu perlu pertanyakan, kamu yang salah mengartikan agamamu atau agamamu yang memang tidak ada damai. Waktu itu kakak saya bilang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susi Wahyu Kristina. Memang dari kecil pemberian orang tua namanya itu. Saya berasal dari agama awalnya dulu agama Kristen. Dan saya asli dari kelahiran Ponorogo tapi besar di Kaliwungu, Semarang. Saya 5 bersaudara, saya anak terakhir nomor 5. Ibu saya masih Kristen, bapak sudah almarhum. Kemudian kakak saya nomor 1 ikut suaminya Muslim. Kakak saya nomor 2 memang dari kecil dia Islam. Kakak saya nomor 3 ikut suaminya Muslim. Kakak saya nomor 4 masih Katolik. Saya mu'alaf tahun 2021 kemarin. Pas corona, setelah lebaran bulan Mei. Saya aktif di gereja. Aktif dengan segala kegiatan dan saya pikir hampir tidak pernah absen untuk tidak ke gereja setiap minggunya. Kemudian hari-hari yang lain juga, kalau biasanya kita kan wajibnya ibadah setiap minggu ke gereja, saya lebih dari itu karena banyak kegiatan yang saya ikuti gitu. Jadi banyak banget saya aktif di gereja. Jadi saya aktif di gereja karena ibu saya kan Kristen. Jadi karena bapak saya meninggal waktu saya masih umur 2 tahun, sehingga ibu saya itu single parent, jadi beliau lebih banyak bekerja untuk kita. Nah, akhirnya kakak-kakak saya itu hidupnya dititipkan sama Pak D, Bude gitu. Nah, saya dari kecil yang ikut ibu saya. Jadi saya yang betul-betul dididik sama ibu saya untuk ke gereja. Dari kecil tetap dididik untuk ke gereja dan saya taat sampai 2 tahunnya lalu saya mu'alaf itu. Dan waktu itu aktif dalam semua kegiatan gereja. Saya menikah juga dengan orang Nasrani juga. Jadi seperti itu sih, Pak. Jadi kakak saya nomor 2 itu, dia karena seperti yang tadi saya bilang kan ibu saya kerja sendiri. Nggak bisa ngerawat anaknya 5. Bukan nggak bisa ngerawat ya, salah. Nggak bisa memperhatikan anaknya. Anaknya dititipin ke om saya. Nah, itu kakak saya nomor 2 itu dititipin di om saya. Nah, beliau tuh Muslim. Iya. Jadi akhirnya dari kecil Muslim dan dia sekarang Dewan Kesenian Semarang. Semua keluarga di Jawa, saya sendiri di sini. Pada awal sekitar, kan saya masuk syahadat itu Mei ya, sekitar bulan Januari Februari itu saya mengalami bulan Maret April sekitar Februari lah, saya didiagnosa sama dokter itu bipolar. Bipolar. Jadi ketidakmampuan untuk mengontrol emosi. Gitu. Jadi pada awalnya nggak ngerti apa itu, kalau zaman sekarang sih lagi tren mental healthy ya, kayak gitu. Jadi saya nggak ngerti waktu itu, cuma tiba-tiba salah satu teman saya yang biasa saya ajak sharing, beliau mu'alaf juga, bilang, kayaknya ada masalah deh kamu deh, ke psikiater gitu. Enggak lah, masa aku gila, kayak gitu. Tapi kamu aneh gitu, karena kadang-kadang suka menangis yang tanpa sebab. Orang menangis itu kan pakai sebab, Pak. Betul. Orang meninggal, saudara meninggal menangis gitu kan, namanya ada sebabnya. Ini enggak, kadang-kadang nangis gitu.
Bukan berarti nangisnya yang meraung-raung kayak gitu, enggak. Menangisnya itu pengen menangis gitu. Dan terus kemudian setelah menangis selesai, dan itu tuh sampai pada titik di mana saya nggak bisa tidur 2 hari 2 malam. Jadi 2 kali 24 jam saya nggak bisa tidur. Yang akhirnya saya memutuskan untuk ke psikiater. Kayak gitu, untuk psikiater. Sempat banyak pertimbangan, tapi sudah nggak kuat rasanya. Jadi yang dirasain waktu itu gini, tidak ada harapan. Kok hidup saya gini-gini terus? Masa depan saya bagaimana? Saya merasa orang paling berdosa sedunia. Saya merasa Tuhan tidak adil. Mestinya hidup saya nggak seperti ini, harusnya lebih baik. Harusnya saya bisa menjadi seperti orang lain yang menurut saya baik itu. Jadi kayaknya saya percuma hidup karena terlalu banyak dosa yang saya lakukan. Kayak gitu sih. Dari situ akhirnya karena sudah nggak kuat, saya putuskan untuk ke psikiater. Begitu sampai psikiater, saya didiagnosa bipolar. Bukan bipolar sebenarnya, cuma depresi ke arah bipolar bahasanya psikiater waktu itu. Belum parah banget itu ya? Iya Pak, alhamdulillah belum ke titik bipolar gitu kan? belum enggak. Jadi depresi ke arah bipolar. Jadi ketidakmampuan untuk mengontrol emosi gitu. Kayak gitu Pak. Terus dari situ shock juga gitu. Ini shock yang kedua, dari awalnya shock dengan kehidupan, ini apa lagi, makanan apa gitu. Sempat pingsan juga waktu mendengar diagnosa itu gitu. Terus akhirnya harus kontrol setiap minggu sekali, harus minum obat untuk menenangkan, untuk membantu meringankan pikiran supaya tidak ada niat untuk bunuh diri. Seperti itu. Terus akhirnya pada bulan awal puasa bulan Mei waktu itu saya putuskan untuk pulang. Karena tempat terindah ketika kita mengalami kesesakan itu kan pulang, Pak ya. Iya. Jadi salah satu pilihan tempat yaitu saya harus pulang. Akhirnya saya pulang. Saya bilang sama waktu itu suami saya mau pulang, saya nggak kuat di sini, saya mau pulang. Saya pulang bersama dengan anak saya 1 Pak ya. Waktu itu masih 9 tahun. Saya pulang, di sana mulai belajar. Pertama yang saya lakukan sampai rumah tuh istirahat Pak. Jadi saya berapa hari cuma tidur, makan, tidur, makan, tidur. Di sana mulai belajar mengenali diri sendiri. Belajarnya sih nggak, maksudnya gini, bukan saya tidur, saya mau niat belajar, nggak kayak gitu. Karena kita bertemu dengan banyak hal, akhirnya tuh belajar dari situ gitu. Nah pada suatu saat kakak saya tuh bilang gini, kakak saya nomor 2 yang ceritain tadi, yang seniman tadi. Kamu kenapa? Dia nanya. Waktu saya pulang. Malam-malam jam 2 malam. Saya didiagnosa bipolar, saya bilang. Lah kok bisa? Nggak tahu, saya bilang. Ini yang saya rasain. Terus dia bilang, kamu selama ini ke gereja? Lah iya, kan nggak pernah absen. Yang kamu rasain apa? Ya begitu, saya bilang. Terus dia bilang, dia bilang gini, untuk berbuat baik manusia itu butuh agama nggak sih? Kakak saya nanya. Terus saya pikir nggak tahu, saya bilang. Kakak saya jawab, untuk berbuat baik manusia itu nggak perlu agama, karena manusia itu dikasih sama Tuhan itu hati nurani. Untuk mempertimbangkan baik dan tidak itu dari hati nurani. Kamu pergi di pinggir jalan, ada anak kecil mau ketabrak motor, kamu diem aja, kan pasti kamu selamatin, karena memang itu yang menyuruh hati nurani kamu. Kakak saya bilang begitu. Oh, saya bilang. Terus dia bilang lagi, terus fungsinya agama di hidupmu untuk apa? Fungsinya Tuhan di hidupmu untuk apa? Kemudian kakak saya bilang, fungsinya Tuhan dan agama di hidupmu itu untuk kedamaian. Kalau kamu nggak dapat damai itu, kamu perlu pertanyakan, kamu yang salah mengartikan agamamu atau agamamu yang memang tidak ada damai.
Waktu itu kakak saya bilang gitu. Akhirnya saya berpikir, iya, yang saya cari apa sih? Kok hidup saya kayak gini gitu. Berarti saya nggak ketemu itu yang namanya damai. Dari situ mulai berpikir, kemana saya cari damai? Damai itu kemana, tenang itu kemana gitu. Terus saya ketemu, kemudian waktu itu kan karena namanya mudik Pak ya. Mudik kita ketemu dengan beberapa orang. Nah di Kaliwungu itu kan kota santri ya. Kota santri ya. Jadi teman saya full hampir 100% itu muslim semua gitu. Nah saya ada sahabat waktu zaman SMA, waktu itu dia janda Pak. Suaminya meninggal. Dia janda punya anak 4 kalau saya nggak salah, 4 atau 5 gitu. Nah saya main ke rumahnya gitu. Rumahnya tuh kecil, kiosnya kecil dan berantakan. Saya tanya, kamu dapat makan dari mana? Ya kios. Hah? Minyak goreng cuma 5 biji, beras cuma sekarung, cukup untuk ngasih makan anakmu? Saya bilang begitu. Dia jawab, Susi, kalau kamu pakai ukuran logikamu, ya nggak masuk. Saya percaya, dia bilang, saya percaya ketika Allah ambil suami saya, maka dia akan berikan semua kebutuhan saya. Karena Allah ngambil suami saya itu nggak cuma ngambil, pasti ada sesuatu yang dia mau kasih. Jadi saya percaya. Dan kamu lihat, sudah berapa tahun suami saya meninggal. Dan saya baik-baik saja bersama anak-anak saya. Itu saya belajar, itu kan level keimanan yang tinggi menurut saya Pak ya. Iya. Jadi betul-betul, itu kayak menampar saya gitu. Wih, keren ini gitu. Kok bisa sehebat itu keimanannya gitu, kepercayaannya itu. Kok saya nggak bisa kayak gitu? Salah saya di mana? Kemudian saya pulang, saya pikir, ini salahnya di mana sih hidup saya? Saya pikir lagi, oh iya memang hidup saya nggak ada damai. Jadi hidup saya itu selalu full dengan harus cari uang, cari uang, cari uang, cari uang. Dan itu tuh kayak, apa ya, lelah Pak ya? Iya. Lelah, melelahkan gitu. Kayak gitu. Kemudian, dari situ tertarik apa sih yang dipunyai Muslim kok sampai dia punya keyakinan sekuat itu, punya keimanan sekuat itu terhadap kehidupan. Karena kan nggak mudah menghidupi anak 5 sendirian gitu, dengan kondisi yang kita lihat kayak gitu. Tapi dia bisa senyum, dia bisa tertawa, dia masih bisa masakin saya waktu itu. Saya datang, saya dimasakin gitu, luar biasa gitu. Terus kemudian saya bingung, saya cari tenang di mana, itu waktu itu masih bingung. Saya ngobrol sama kakak ipar saya nomor 3. Kakak saya nomor 3 itu yang perempuan itu memang orangnya agak keras Pak. Nah saya tanya sama kakak ipar saya nih, Mas kok bisa ngadepin Mbak kayak gitu sih gitu. Ya orang memang Mbakmu kayak gitu. Mas nggak capek hidup bayar utang terus? Saya bilang, ya bagaimana kalau nggak dihidupi, emang hidupnya begitu sus. Wes pokoknya itu hidup dijalani. Kalau memang waktunya dapat rezeki. Lah bagaimana? Dia bilang, Mas nggak beban. Yo beban, nggak capek, yo capek. Tapi kok masih bisa jalan? Lu lah gimana, pasrah sama yang di atas? Dia bilang. Itu kayak memang obrolan itu sederhana Pak ya. Yeah. Obrolan itu sederhana, tetapi itu menyentuh hati saya gitu. Bahwa memang hidup tuh harus dijalani, dan dia tuh kayaknya ringan, ngomong gitu tuh ringan gitu. Hidup tuh memang harus dijalani, ya gimana gitu kan. Memang takdirnya udah kayak gini. Nah, dari dia saya mengenal kata takdir. Oh, takdir. Apa itu takdir? Gitu. Akhirnya mulai berpikir lagi gitu. Nah, kita itu orang bipolar itu kan susah tidur, Pak. Gitu. Susah tidur. Nah, waktu itu masih dalam pengobatan, saya dikasih obat 1 bulan waktu itu sama psikiater. Emang izin mau pulang sebulan dikasih obat. Nah, suatu malam tuh saya nggak bisa tidur. Kayak biasa scroll HP, lihat YouTube. Kalau biasanya kan kita lihat YouTube itu kalau kita ketik khotbah itu yang keluar kan pendeta ya. Ya kan? Pendeta-pendeta, khotbahnya pendeta gitu ya. Yeah. Kalau kita ketik ceramah mungkin baru Pak Ustadz gitu ya.
Kayaknya begitu Pak ya. Iya. Saya kan nggak pernah ketik ceramah, Pak. Pasti ketiknya khotbah kan gitu. Suatu saat saya ketik khotbah gitu. Tapi yang keluar itu ada beberapa ustadz itu. Mikir nih, kok keluar ustadz gitu. Mau saya buka, orang Kristen kok nonton ustadz khotbah. Kayak gitu. Tapi waktu itu kebuka juga. Nah, waktu itu tuh ada khotbah ceramahnya ustadz Habib Novel. Novel Alaidrus. Iya, dari Solo itu. Nggih, betul. Nah, waktu itu beliau menyampaikan bagaimana cara menjalani hidup. Simple banget, dan itu tuh sudah pernah saya dengar dan sering saya dengar, bukan dari Habib ya, maksudnya dari hal-hal yang lain di sebelum-sebelumnya gitu. Bahwa hidup tuh memang harus hari ini gitu kan. Itu tuh quote-quote kayak gitu kan sering kita dengerin gitu, sering kita tahu lah gitu. Tapi waktu itu tuh Habib Novel itu menjelaskannya itu ringan banget gitu, bahwa orang tuh hidup ya sekarang, karena kemarin itu nggak bisa diulang, sudah berlalu, nggak bisa disesali. Dan besok belum tentu kita hidup, besok bisa jadi kita mati. Saya waktu itu nangis 1 kali 24 jam tanpa berhenti, air mata nggak bisa berhenti. Nggak capek itu, Bu? Capek, Pak. Tapi capek fisik, lega hati. Oh gitu? Ya, kenapa? Waktu itu yang bikin saya nangis itu satu, saya diingetin dari khotbah itu satu, dari ceramah itu yang saya ingetin, saya diingetin itu, saya lupa bahwa saya itu nggak hidup selamanya. Bahwa saya besok itu bisa mati. Yang artinya, saya nggak perlu mikirin masa depan saya 10 tahun lagi. Wong kita belum tentu ada di sana. Bisa jadi besok pagi atau sejam lagi saya mati. Itu yang membuat saya lupa bahwa hidup itu ada akhirnya. Itu membuat saya dari situ kayak mulai mengikhlaskan segala kesalahan saya di masa lalu. Karena saya itu merasa orang paling berdosa sedunia. Bahasa kasarannya tuh gini, dosa apa yang nggak pernah saya bikin Pak dulu? Sebelum ya bukan, ya aktif di gereja, cuma kan namanya orang hidup Pak ya. Banyak hal yang kita lakukan gitu, dari zaman kecil, muda gitu. Itu dari malam itu tuh saya lepasin semuanya. Saya bilang, ya memang saya memaafkan diri saya, segala dosa saya memaafkan gitu, saya maafin diri saya gitu. Mulai menerima bahwa ya hidup saya itu seperti ini. Mulai menerima bahwa memang bapak saya itu meninggal saat saya masih kecil. Dari dulu saya nggak pernah terima itu. Kenapa bapak saya meninggal? Tuhan tuh nggak adil. Orang lain tuh bisa bersama bapaknya, saya enggak. Kalau seandainya bapak saya masih hidup, mungkin saya nggak akan kayak gini. Mungkin hidup saya bisa lebih baik. Mungkin pendidikan saya bisa lebih baik. Mungkin masa depan saya bisa lebih baik itu. Saya itu yang paling saya nggak bisa terima adalah kematian bapak saya. Saya nggak kenal saya tuh nggak kenal bapak saya itu kayak apa, mukanya tuh nggak lihat, kecuali dari foto gitu. Bukan saya kehilangan bukan saya kehilangan fisiknya, tapi saya kehilangan momennya, Pak. Sosoknya orang ayah nggak punya. Ayah, gitu ya. Ya. Jadi kayak itu tuh yang betul-betul saya nggak bisa terima dari Tuhan gitu. Kenapa kok begitu? Nah malam itu tuh saya bisa melepaskan itu, bahwa memang garis hidup saya begini, dan saya dari malam itu mulai jadi kayak gini, rasanya tuh kayak gini, oh iya saya punya bapak. Walaupun bapak saya meninggal, tapi saya punya bapak gitu. Saya diingetin bahwa saya punya bapak, karena selama ini rasanya tuh kayak saya nggak punya bapak, karena memang saya nggak kenal sama sekali bapak saya gitu. Jadi malam itu tuh kayak, iya saya punya bapak. Dari hari itu tuh, bapak saya waktu dulu tuh ceritanya meninggalnya tuh di laut, Pak. Waktu masih tugas gitu. Besoknya saya ke laut. Saya cuma saya hello gitu. Oh ya, saya punya bapak. Bapak saya dulu meninggalnya di sini gitu. Itu kayak merasa memiliki orang tua. Itu tuh rasanya tuh kayak kayak oh ya, saya ada asal usulnya gitu. Itu momen yang nggak akan saya lupakan gitu. Nah, dari malam itu kan saya menangis, saya bukan menangis yang seperti biasanya, kan saya menangis karena saya kelelahan, karena beban terlalu banyak gitu, merasa beban hidup banyak gitu. Malam itu tuh saya menangis, separuh beban saya itu hilang. Saya ngerasa separuh beban saya hilang, saya ngerasa lebih ringan untuk melangkah
gitu. Jadi pikiran lebih ringan, semua lebih ringan. Walaupun saya menangis, jadi saya menangis waktu itu tuh keluarga sempat bingung kenapa gitu. Mereka nggak ngerti apa yang saya rasakan karena saya mau jelaskan juga mereka belum tentu memahami. Jadi akhirnya saya hanya menangis saja di kamar, nggak ngomong apa-apa. Saya menangis kemudian ya Allah, belum ya Allah waktu itu terima kasih beban saya sudah hilang 50% gitu. Nah, dari situ mulai tertarik, kok saya dapat ajaran, kok gini, mulai tahu konsep hidup. Jadi dari apa yang dikhotbahkan sama Habib Novel itu mulai tahu konsep hidup, bahwa hidup itu ya hari ini, sekarang, at the moment gitu, bukan kemarin, bukan besok. Oh, ternyata konsep hidup tuh seperti itu. Jadi ternyata selama ini saya hidup tuh nggak punya konsep. Saya menjalani hidup, menjalani saja seperti yang orang lain lakukan. Bukan konsep yang saya punya sendiri gitu. Jadi waktu itu saya betul-betul menemukan ya, ternyata kayak gini toh, orang hidup tuh seperti ini toh. Itu yang luar biasa. Kemudian saya ngobrol sama kakak ipar saya juga nomor 2 gitu. Banyak ngobrol tentang apa itu ikhlas, mulai banyak tanya apa itu takdir, apa itu menerima kehidupan seperti itu. Kemudian mulai tertarik. Saya tanya, saya punya teman memang dari awal dia dampingi saya untuk kita ngobrol gitu. Kita kan orang bipolar tuh pasti butuh teman ngobrol, Pak. Jadi kita tuh butuh orang yang bisa menilai, membantu kita untuk menilai diri kita gitu. Nah, saya tanya sama dia, sama temannya, apa yang kamu rasakan ketika sholat? Kemudian dia jawab, Masya Allah, sholat itu bikin tenang. Dia jawab begitu. Oh, bikin tenang ya? Saya bilang. Kemudian saya pikir lagi, saya lihat beberapa teman yang sholat. Kemudian saya bilang sama dia, boleh nggak saya sholat? Kemudian teman saya bilang, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya syahadat dulu. Terus saya jawab, syahadat itu kan ikrar ya, perjanjian bahwa kita masuk Islam. Kan saya belum berikrar, saya nggak mau berikrar dulu. Lah kenapa? Lah kan saya belum tentu ketemu tenang di Islam. Kan yang saya cari tenang dan damai. Memang Tuhanmu punya tenang dan damai? Saya ini masih nanya nih, saya mau sholat tuh mau nanya. Tuhan punya tenang dan damai nggak? Saya bilang. Lah kalau saya sudah ikrar, syahadat terus tiba-tiba nggak ketemu tenang, gimana? Situ mau jamin saya ketemu tenang? Betul. Saya bilang begitu. Ya sudah, kalau kamu maunya begitu, sholat aja. Yang penting satu, sebut nama Tuhanku itu Allah. Dia bilang gitu. Oke. Saya sholat ya, iya. Terus saya bilang, ajarin dong. Saya bilang gitu. Ya, kan katanya mau ketemu Tuhan. Kalau kamu ngikutin sholat yang sepenuhnya itu, nggak kayak gitu. Yang penting kamu sebut nama Tuhanku, namanya Allah. Dia bilang gitu. Oke. Akhirnya, karena waktu itu kan ibu saya Kristen, Pak. Dan saya tidak sanggup untuk melihat, atau saya bukan takut ya, arahnya takut mengecewakan ibu. Akhirnya malam-malam, karena keponakan saya sudah muslim, saya bilang, saya tidur di kamar ponakan, saya mau sholat. Bukan, saya mau sujud. Waktu saya sebut gitu. Oh iya, tante, dia bilang. Saya wudhu sebisa saya, kemudian saya sujud. Saya sujud, saya cuma bilang, ya Tuhan, yang bernama Allah, yang belum pernah saya sembah sebelumnya. Saya butuh tenang, saya butuh damai. Punya itu enggak? Kalau punya, mau kasih saya enggak? Saya bilang. Kalau boleh enggak saya minta tenang itu? Kalau memang ada, kasih saya tanda. Apa itu tenang? Kasih saya tanda. Apa itu damai? Waktu itu sambil nangis. Nangisnya luar biasa gitu. Dan itu momen yang nggak akan saya lupakan, Pak. Jadi rasanya tuh kayak kelegaan kedua gitu. Yang kelegaan pertama kan yang kemarin itu yang bisa menerima diri, bisa menerima
kehidupan saya gitu. Oke, terus kemudian setelah selesai sujud, saya tutup ini sajadah mukena, udah berjalan lagi, mulai ketemu dengan orang-orang Islam lagi. Saya ketemu dengan guru Islam SMK. Guru Islam SMK. Waktu itu saya sekolah SMA kan, saya ketemu. Dia nggak ngajar saya kan, karena saya Kristen waktu itu. Tapi saya kenal beliau gitu. Akhirnya saya ketemu, ngobrol-ngobrol lah biasa masalah agama. Saya tanya, Pak, Tuhannya punya tenang nggak? Saya bilang, kalau saya masuk Islam ada tenang nggak? Saya takut tuh kalau saya masuk Islam nanti nggak ada tenang. Terus dia bilang, kalau semuanya diukur pakai logika ya nggak masuk tuh sus. Kalau kamu pakai logikamu, kamu akan nyari ke berapa agama. Yakini dulu di agama itu ada tenang dan damai, maka kamu bisa menemukan itu. Jadi saya harus masuk dulu, syahadat dulu gitu, baru ketemu tenang. Terus kalau nggak ketemu bagaimana? Saya bilang begitu. Ya kamu begitu aja terus nyari kelima agama. Dia bilang, kalau kamu nanya saya jawab, ada. Di Islam ada tenang. Tapi kalau kamu nggak yakin dan nggak percaya, udah cari aja dulu. Waktu itu guru itu bilang begitu. Oke, waktu itu saya memutuskan untuk oke, saya bersyahadat kali ya. Dari modal sujud pertama yang saya lakukan. Gitu. Saya bilang sama teman saya, oke, saya syahadat. Hah? Yakin? Saya nggak pernah nyuruh kamu masuk Islam. Kamu baik-baik aja di Kristen. Ngapain kamu masuk Islam? Islam tuh udah banyak umatnya, nggak butuh orang. Kamu nyusahin saya, dia bilang. Saya bilang, kamu nggak mau bantu saya? Ya sudah, nanti saya urusin, dia bilang. Tunggu saya pulang, waktu itu dia posisi di Cirebon. Oke. Nah, waktu pulang dia WA. Oke, besok kita bikin janji masuk syahadat di rumah Kiai. Siap. Besoknya dia WA lagi. Nggak bisa, Pak Kiai diundur. Lah kenapa? Ada ngantenan ke Jogja. Jadi waktu itu dia ngurus nganten ke Jogja. Saya mikir nih, lah mau syahadat aja susah. Jangan-jangan bukan jalan saya nih. Pikirannya begitu. Terus akhirnya saya malam wudhu lagi, saya sujud. Saya bilang, kalau memang ini jalan saya, kasih petunjuk. Kalau memang bukan jalan saya, berarti mungkin bukan di Islam. Berarti saya bisa jadi saya tetap di Kristen atau di agama yang lain. Saya akan cari, saya bilang. Kalau memang engkau punya ketenangan itu dan mau kasih ke saya, kasih saya kemudahan. Waktu itu saya bilang begitu malam. Kemudian paginya, seperti biasa, sarapan segala macem, teman saya WA. Tak jemput, ngapain? Pak Ustadz nggak jadi ke Jogja. Lah kenapa? Pengantinnya COVID. Bukan bersyukur dengan COVID Pak ya, tapi jadi kayak, aku dijawab. Itu tuh rasanya itu kayak, ya Allah, aku dijawab gitu. Itu kan kayak jawaban doa Pak ya. Betul. Kayak jawaban, jadi kayak, mujizat gitu ya bahasanya, kayak wow gitu. Jadi waktu dia bilang itu, wow, luar biasa ini keren nih gitu. Jadi oke, dengan semangat saya persiapan diri. Kemudian ke rumahnya Pak Ustadz yang dituju. Saya waktu itu tidak mau diadakan syahadat rame-rame karena saya masih bipolar juga dan saya nggak sanggup untuk ketemu dengan banyak orang dan saya masih menjaga perasaan ibu saya. Jadi waktu itu saya disaksikan oleh ponakan saya, kakak saya dan teman saya. Nah, syahadat. Saya pikir ketika syahadat tuh langsung, Pak ya, syahadat, datang syahadat. Enggak. Pak Ustadznya bilang, yakin masuk Islam? Iya. Bener nih? Iya Pak. Pulang dulu, mandi dulu, pikirin dulu baik-baik. Saya nggak mau kamu masuk Islam kemudian balik lagi Kristen. Nggak main-main soalnya ini. Oh gitu ya? Iya. Saya ingat Jumat jam 12 siang saya mandi. Ini kondisi siang panas Pak ya. Kaliwungu tahu panas kan Pak? Panas banget.
setelah saya mandi yang saya rasakan adalah satu, kepala saya ini sakit luar biasa, dan saya kedinginan yang tak tertahankan, dan saya menangis yang luar biasa, kemudian bergetar. Nah, kita tuh orang bipolar tuh kadang-kadang panic attack, Pak. Nah, kalau panic attack itu rasanya tuh nggak kayak gitu, deg-degan, jantung tuh deg-degan gitu. Nah, yang saya rasakan itu waktu setelah saya mandi itu bukan deg-degan, tapi jantungnya nggak deg-degan, apa ya, kayak muter di perut gitu. Muter di perut kayak memutah gitu jatuhnya. Saya bingung, ini apa? Ini kenapa sih begini gitu. Teman saya cuma bilang istighfar katanya. Astagfirullah bilang. Itu saya lakukan sampai saya tertidur. Dan saya waktu itu nggak ketemu jawabannya nih kenapa begini gitu. Besoknya ke Pak Ustadz itu lagi. Pak Kiai ya bahasanya Pak kalau di Jawa. Oke, apa yang kamu dapat? Sudah yakin? Sudah mandi? Sudah. Saya nggak cerita sama beliau tentang apa yang saya rasakan waktu itu. Kalau sudah siap, baca bismillah 7 kali. Rasakan, nikmati, resapi. Dia bilang, bantu katanya. Akhirnya saya baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillah yang ke-7, pingsan saya, Pak. Saya pingsan, saya nangis luar biasa. Pak Kiai itu cuma bilang, biarin aja. Dia melepaskan segala yang dia rasakan. Waktu itu saya nangis hampir 1 jam lebih. Kayak gitu. Selesai itu, udah siap Mbak? Sudah. Saya mau disahadatin tapi masih nangis. Akhirnya Pak Kiai waktu itu bilang gini, saya doain ya, saya pegang kepala ya, permisi, bukan dipegang langsung sih Pak, cuma di ini. Karena di kepala bagian belakangmu tuh banyak gumpalan darah. Belakang. Oke, akhirnya didoain gitu. Saya waktu itu, kemudian selesai itu disahadatin. Bapak tahu nggak? Dari hari itu sampai hari ini saya nggak pernah sakit kepala bagian belakang. Oh, Masya Allah. Itu baru saya sadari ketika setahun di Mualaf Center. Saya nggak sadar itu. Itu betul-betul mukjizat yang saya nggak sadari. Sampai kemarin di Mualaf Center, kan disuruh ruqyah lagi ya. Ruqyah lagi gitu. Saya udah ruqyah kayaknya waktu di Jawa, saya bilang gitu. Enggak, ruqyah lagi katanya. Saya ruqyah lagi gitu. Nah, waktu ruqyah yang kedua itu, panic attack saya hilang. Saya sampai hari ini nggak pernah lagi merasakan panic attack. Nah, dari situ saya menyadari, oh iya, dari saya didoain Pak Kiai itu yang kepala saya bagian belakang sampai hari ini. Padahal penyakit itu, bukan penyakit ya, sakit kepala bagian belakang itu sudah saya rasakan dari SMP. Sampai ibu saya bawa ke dokter, kenapa anak saya suka sakit kepala bagian belakang. Sampai hari ini saya nggak pernah sakit kepala bagian belakang. Itu kayak, jadi kayak wow. Dan tuntunan Allah tuh, apa ya, satu-satu ketemu dengan orang-orang yang luar biasa. Sampai setelah itu kan udah tuh Pak, syahadat ya. Di Kaliwungu saya pulang ke sini ke Lombok. Saya pulang ke Lombok, teman-teman udah bingung. Awalnya gini teman, Susi kalau sudah sampai Lombok nggak boleh lagi sama suaminya. Lah, kenapa? Akidahnya beda. Iya, keyakinannya sudah berbeda. Kan nggak tahu Pak, kan saya nggak tahu tuh. Nggak kepikiran juga, cuma oh ya doang. Terus teman saya yang di Bogor yang mau alaf juga dia bilang, jangan lupa nggak boleh ya. Lah emang kenapa? Ya akidahnya beda. Oh ya, udah. Saya pulang ke sini karena bagi saya ini kan berita gembira. Bagi saya menemukan Islam itu kan saya ketemu sama yang namanya tenang. Hujan. Saya bisa lanjut Pak ya? Lanjut aja. Saya ketemu tenang, ketemu Islam itu kan ketemu tenang. Saya mulai belajar sholat. Pokoknya saya ketika saya jadi gini, momen saya itu bukan pada saat syahadat Pak. Lanjut aja. Iya. Jadi momen saya itu pada saat saya memutuskan untuk saya masuk Muslim. Jadi ketika syahadat memang momen ya, cuma yang momen yang paling berasa itu ketika saya bilang oke, saya syahadat. Itu seperti balon yang kembung kemudian dibuka. Itu rasanya. Itu rasa lega yang saya rasakan yang tidak akan pernah saya lupakan. Nah, perasaan itu kan apa ya, nyaman gitu, tenang gitu. Saya balik ke Lombok, saya ngomong sama suami saya waktu itu, saya masuk Islam. Kaget dia ngamuk, wajar Pak ya, orang nggak bisa terima. Dia marah dan segala macem.
Saya bilang, ini keputusan saya. Teman-teman gereja datang nanya gimana, kok bisa begitu gitu. Tapi ini sudah menjadi keputusan saya, udah. Suami marah waktu itu. Kalau gitu nggak bisa, kita harus pisah, kita beda. Saya bilang, kamu tahu nggak kalau pisah itu berarti kita cerai, dia bilang. Ya, saya waktu itu bukan ini cuma ya sudah keputusan saya kalau memang harus begitu, saya bilang. Kalau sekarang tiba-tiba saya mau masuk muslim kemudian saya menjalani dengan dia, berarti kan sia-sia pencarian saya. Akhirnya ya dengan berbagai banyak konflik saya tetap bersikukuh, saya tetap di sini. Ya udah, akhirnya dia ngalah, kita pisah kayak gitu. Dan kemudian karena kehidupan saya di Lombok, akhirnya saya dipertemukan dengan Mu'alaf Center pada syahadat yang kedua. Jadi orang syahadat itu kan kayak nikah Pak ya, harus resmi secara agama, secara negara, secara masyarakat. Agama sudah tuh syahadatkan, secara negara kependudukan harus berubah agama. Secara masyarakat orang harus tahu kan, saya masuk muslim. Nanti kalau tiba-tiba saya pakai jilbab kan bingung tuh kalau nggak ini. Akhirnya teman-teman di perumahan menyambut dengan baik. Saya disahadatin ulang di masjid setempat dengan sedikit gangguan. Ada beberapa orang yang waktu itu rame ya Yun. Disahadat ulang di sini? Di sini, di Lombok gitu. Jadi agak sedikit tegang waktu itu, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan saya alhamdulillah diketemukan dengan Mu'alaf Center sampai hari ini. Kalau saya nggak mengambil keputusan untuk saya mengubah, bukan saya tahu ya, yang saya melihat contoh-contoh bagaimana mereka menjalani hidup dengan penuh tenang dan damai, dengan ringan, dengan penuh harapan, tanpa takut dengan masa depan. Orang-orang yang saya ketemu ini gitu. Terus apakah saya akan tetap stay di sini sementara saya di sini nggak ketemu apa-apa, saya nggak ketemu tenang, saya nggak ketemu damai. Saya butuh banget tenang dan damai itu, Pak. Waktu itu yang saya butuhkan pokoknya harus ketemu tenang dan damai. Tenang tuh kayak apa? Nah, yang waktu itu dalam pikiran saya itu, dalam gambaran yang saya terima itu, tenang itu orang-orang yang di sekeliling saya itu, mereka itu menjelaskan apa arti tenang. Sehingga saya kalau nggak segera saya lakukan, kalau saya nggak syahadat, saya takut saya nggak ketemu tenang. Gitu Pak, menjawab Pak ya? Iya. Lanjut aja. Iya, itu aja sih. Terus pada saat Ibu buka YouTube, terus mendengarkan tausiah dari Habib Novel Al-Idrus itu tentang konsep hidup kan? Iya. Masih ingat enggak Ibu? Apa sih yang disampaikan oleh Habib? Ingat, dia bilang gini, kalau Habib Novel itu kan kalau ngasih ceramah tuh kan ringan. Jadi tema-temanya tuh ringan gitu, yang kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kalau mau hidup tuh ya hari ini. Contoh, kamu makan sama anakmu, ya udah nikmati makan sama anakmu. Kamu nggak usah mikir saat makan sama anakmu tuh kamu nggak usah mikir nanti habis ini saya mau kerja ini, mau kerja itu, nggak usah mikir. Belum tentu kamu hidup kok. Siapa tahu saat kamu makan kamu mati. Dia bilang gitu. Atau kamu mikir tadi saya ngapain ya, percuma, orang itu sudah berlalu. Jadi yang benar tuh hidup tuh ya saat ini, at the moment. Saya ingat sekali Habib Novel nyebutin itu. Dan itu itu kayak ya nemukan konsep hidup itu ya sekarang. Itu membuat saya tidak takut menghadapi masa depan. Karena memang salah satu trauma saya itu saya takut menghadapi masa depan. Itu yang membuat saya betul-betul merasa menemukan konsep hidup saat itu kayak gitu. Itu saya jadi begitu bersahadat di Jawa, saya balik ke sini. Saya belajar dari YouTube, belajar sholat. Jadi bagaimana caranya sholat gitu, belajar di YouTube gitu, kayak gitu, sama informasi teman-teman. Setelah syahadat kedua kan ketemu Mu'alaf Center, dari situ mulai belajar di sini dengan kajian-kajiannya gitu. Alhamdulillah saya tukang cuci Pak, tukang cuci setrika. Kemudian karena memang dari awal saya banyak kegiatan, alhamdulillah banyak ikut kegiatan.
gitu. Untuk saat ini saya kerja di di Panwascam gitu. Memang ekonomi saya nggak seindah orang lain, nggak sebaik orang lain, tetapi alhamdulillah untuk saat ini dibanding teman-teman Mu'alaf Center, artinya bukan dibanding, masih banyak mereka yang lebih susah. Makanya di Mu'alaf Center saya memposisikan diri bukan untuk membantu gitu maksudnya. Harapannya sih begitu, mudah-mudahan saya nggak merepotkan. Saya takut ngomong sama ibu. Saya bilang, ya udah ibu nggak tahu. Sampai akhirnya ketika saya pulang ke sini kakak saya ngasih tahu, Susi masuk Islam. Shock, nangis. Cuma memang beliau telepon saya, nangis. Dan itu yang agak berat saya di situ saya nggak sanggup melihat kekecewaan di mata ibu itu, karena memang dari 5 bersaudara yang tetap di Kristen waktu itu kan saya. Jadi ibu itu besar harapannya untuk saya tetap di Kristen gitu. Karena dia ngerasa nanti siapa yang ngurusin saya waktu saya meninggal segala macam gitu. Jadi saya nggak sanggup untuk melihat itu. Akhirnya kakak saya yang memberitahu. Saya itu merasa semenjak saya syahadat, saya itu dituntun dari satu masalah ke masalah itu Allah selalu ada. Saya nggak ngerti sih Pak, kayak gitu sih. Kadang-kadang ada orang yang mungkin secara ekonomi dihantam gitu kan, atau bagaimana. Alhamdulillahnya enggak Pak. Saya secara ekonomi dibilang berada juga enggak sih, cuman untuk makan sehari-hari ada gitu. Dan setiap masalah yang saya hadapi itu Allah tuh selalu kasih petunjuk. Sampai alhamdulillah sampai hari ini gitu. Jadi itu yang kadang-kadang kayak ya Allah gitu. Itu kayak yang nggak bisa ini, kadang-kadang ya dikasih kemudahan lagi, itu sujud syukur yang luar biasa gitu. Mungkin karena beda paradigma, beda pola pikir Pak ya. Kalau zaman dulu kan berapapun yang saya terima saya berontak, saya nggak puas gitu. Sekarang berapapun yang saya terima kembali lagi ke takdir itu, karena emang Allah itu sudah ya segitu rezekinya gitu. Penerimaan diri itu lebih besar, dan menerima takdir itu juga bisa menerima takdir. Satu hal yang saya lupa, salah satu kekaguman saya sama orang Islam itu adalah penerimaan orang Muslim terhadap takdir. Bapak bayangin ya, orang Muslim, istri, dikasih ada nih salah satu contoh mamanya, mau beli baju, bentar ya saya tanya suami saya dulu. Hah, beli baju tanya suami, saya nggak kenal itu gitu. Tapi kan maksudnya dia itu mempercayakan hidupnya kepada suaminya, kan? Kemudian berapapun ada kasus berapapun yang dikasih suaminya dia terima. Saya kalau dikasih segitu dengan kondisi kayak gitu ya saya berontak. Kalau saya pada waktu itu gitu. Tapi saya lihat wanita-wanita Muslim tuh enggak. Karena saya gini gemes gitu loh. Kok mau terima sih gitu. Tapi dari situ saya melihat, oh mereka itu mempercayakan hidupnya kepada suami. Dan bagi saya itu level keimanan yang luar biasa Pak ya. Karena saya sendiri nggak bisa waktu itu mempercayakan hidup saya pada orang lain. Saya percaya pada diri saya sendiri gitu. Itu salah satu kekaguman saya. Kemudian yang kedua masalah takdir. Dulu tuh saya berpikir, orang Lombok itu Pak suka sekali pergi jalan-jalan naik truk, rombongan naik truk rame-rame satu kampung gitu. Ngapain orang ini? Pikiran saya dulu. Kalau waktu bandara pertama dibangun, mereka itu gelar tikar, ngopi di pinggir bandara, lihat pesawat terbang. Kan kadang-kadang kita, apaan sih? Tanggapan kita begitu. Tapi setelah saya masuk Muslim, saya menyadari bahwa, mereka tuh menerima hidup mereka. Kalau saya pengen pesawat terbang, bukan pengen lihat, pasti pengen naik kan. Kalau mereka nggak cukup lihat, oke. Terus kemudian mereka ngopi di pinggir bandara dengan bahagia. Kan bahagia mereka karena mereka tidak pernah berekspektasi untuk hidup seperti orang lain. Mereka hidup seperti hidupnya mereka gitu. Terus tukang cilok, petugas kebersihan, apalagi tukang becak, mereka masih bisa tertawa. Kok saya enggak waktu itu gitu. Dan
akhirnya setelah masuk Muslim baru paham, oh iya mereka menerima bahwa itu takdir mereka dan bahwa hidup itu bukan hanya berbicara tentang pencapaian. Kalau mungkin dilihat secara manusia, tukang cilok itu pencapaiannya tidak seberapa. Tapi hidup itu lebih bicara tentang mensyukuri apa yang kita terima. Dengan begitu kita bisa menerima hidup dan berbahagia. Itu yang saya terima ketika sudah masuk Islam. Sehingga alhamdulillah bisa menerima. Dulu saya itu di dompet nggak boleh kosong. Mau pergi ke pasar harus 100.000. Ini umpama nih Pak nominalnya. Sekarang saya mau berangkat kerja bawa uang 1.000 mah nggak masalah. Saya yakin gitu. Saya yakin dan percaya bahwa kalau memang saya harus puasa, ya memang Allah takdirkan saya harus puasa hari itu. Gitu. Masya Allah. Itu yang saya terima gitu. Jadi lebih bisa memaknai hidup, lebih bisa menikmati hidup itu tuh kayak luar biasa gitu. Hidupnya tuh nggak dikejar dengan pencapaian. Karena kebahagiaan itu tidak ditentukan dengan pencapaian-pencapaian. Karena dari dulu saya belajar bahwa bahagia itu dengan pencapaian. Lebih kaya, lebih pintar, lebih hebat seperti itu. Sekarang mah nggak perlu hebat. Dan satu hal lagi orang Islam itu kalau memberi itu lepas. Jadi ketika memberi sesuatu, beri lepas. Kan nggak perlu diumumkan kan Pak ya? Betul. Jadi ya udah kasih. Jadi nggak perlu mikir nih. Nanti, umpamanya contoh gini, ada orang ngamen di pinggir jalan, nggak usah dipikir. Mereka nggak mikir apakah orang ngamen itu nanti mau dipakai minum-minum, kayak mau apa, kayak intinya saya mau nyumbang, udah nyumbang aja lepas. Itu yang jadi ketulusannya itu yang saya dapat dari orang Islam itu. Itu yang saya belajar betul gitu. Bahwa mereka memberi lepas, udah nggak dipikirin lagi tuh. Jadi lebih ringan menjalani hidup lebih tenang, gitu. Lebih mensyukuri hidup, lebih memaknai hidup. Nah, kadang-kadang contohnya kayak gitu. Kalau emang hari ini siang ini saya belum bisa makan, berarti memang Allah izinkan saya untuk puasa. Akhirnya kan apapun secara manusia, mamanya belum bisa makan siang itu kan manusiawi nggak nyaman Pak ya. Gitu kan, itu kan nggak nyaman cuman. Jadi tapi kita bisa menerima bahwa memang Allah izinkan saya untuk puasa siang ini gitu. Ya udah. Jalani hidup toh akhirnya hidup juga berjalan dan tetap mencapai malam, pagi lagi berputar lagi kehidupan seperti itu. Yang saya rasakan ini, saya punya Allah, saya punya Tuhan baru nih, Allah gitu. Kemudian yang kedua, saya memasuki babak kehidupan baru bahwa saya mempercayakan hidup saya kepada Tuhan yang namanya Allah. Itu yang saya rasakan. Saya mempercayakan kehidupan saya selama ini tuh dulu saya juga percaya, cuma maksudnya tuh feel-nya itu nggak dapat. Karena kita tuh kadang-kadang untuk menjalani hidup tuh kan butuh feel Pak ya. Rasanya tulus tuh kayak gimana tuh harus tahu gitu. Rasanya ikhlas tuh kayak apa harus tahu gitu. Jadi feel-nya tuh saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan yang bernama Allah. Itu sih yang saya awalnya sih nggak ini sih Pak. Awalnya maksudnya nggak kepikiran mau jadi pengurus atau apa, enggak. Memang saya kan mencari wadah untuk saya belajar. Karena memang saya bingung nih. Setelah syahadat itu saya mau belajar kemana? Terus Bapak tahu Islam itu seberapa banyak cabangnya gitu. Saya mau ke cabang yang mana? Saya takutnya kakak saya sudah di Jawa sudah wanti-wanti jangan sampai kamu ikut ajaran ini. Lah yang ini tuh yang kayak gimana modelnya kan saya nggak tahu nih. Karena di sini sendiri. Kemudian ketemu Mu'alaf Center, saya ngomong sama admin Yunita juga. Yun, saya mau belajar ngaji bagaimana? Saya mau belajar kajian bagaimana? Saya bilang kan, awalnya belum ada kajian di sini terus. Saya kejar terus Yunita nih, ayo dong kajian. Akhirnya mulai diadakan dengan cuma 1-2 orang. Saya datang, saya bilang, saya mau belajar, saya gitu. Karena memang semakin kita tidak kenal, kita nggak akan sayang. Saya sudah merasakan manfaatnya. Saya sudah merasakan mukjizatnya gitu. Cuma kalau saya nggak kenal kan saya nggak tahu. Semakin saya nggak, kalau saya nggak semakin mengenal saya nggak tahu. Salah satu contohnya tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa? Saya pikir itu kayak kata terjemahan. Jadi makan kalau dalam bahasa Jawa mangan, kalau bahasa Lombok maem kayak gitu Maya. Seperti itu pikiran saya. Ternyata itu mewakili sifat-sifat Allah gitu. Dan itu kayak baru tahu, jadi kayak, oke. Akhirnya kan mengerti, memahami bahwa Allah tuh maha pengasih,
oh Allah tuh Maha Penyayang. Itu kan sifat-sifat Allah. Dan akhirnya, oh ya, itu tuh waktu saya dapat kajian itu kayak, oh ya, itu kayak iyanya itu kayak, oke. Ada suatu hal apa ya, hal yang bukan hal apa ya, kayak semakin oke gitu. Jadi kayak gitu. Jadi akhirnya di Mu'alaf Center belajar, saya kejar Yunita terus, ayo kajian, karena saya nggak tahu mau belajar di mana. Saya nggak, kemarin ada waktu pertama-tama syahadat, Pak Ustadz yang datang untuk ngajar ngaji. Ya nggak apa-apa sih, cuma kan karena beliau Pak Ustadz, saya kan nggak enak lihat wajahnya ketika ngajar. Jadi saya berhenti. Saya cari guru ngaji perempuan maksudnya. Iya, harusnya seperti itu. Ya, jadi kayak gitu sih. Jadi saya banyak belajar di MCI. Kemudian kenapa jadi pengurus? Karena kan teman-teman mu'alaf itu banyak mengalami masalah yang lebih berat daripada yang saya alami. Mereka harus lebih banyak fight-nya. Apalagi yang agak berat kan ekonomi, Pak ya. Apalagi yang mereka masuk muslim sekeluarga, kemudian perubahan ekonominya kan pasti beda. Kemudian nggak tahu atas pertimbangan apa Pak dokter bilang Bu Susi dampingi ya. Gitu. Saya tuh gini Pak, terbebannya itu sama mu'alaf yang yang tidak punya rumah, bukan tidak punya rumah secara fisik maksudnya, yang tidak punya rumah untuk bernaung. Kalau mereka masuk muslim karena dia ikut pasangan hidup, artinya ada yang bertanggung jawab kepada dia untuk mengajarkan agama Islam gitu. Tapi itu pun kadang banyak banget yang tidak mendapat apa-apa dari pasangan hidupnya. Sementara maksudnya kita hidup beragama itu kalau nggak semakin tahu, nggak mesti semua tahu, nggak mesti harus tahu semuanya gitu. Tapi kalau nggak ditambahin hal-hal yang baru yang semakin tahu kan kering Pak. Iya. Ya sholat tetap sholat. Tapi kan maksudnya ada hal baru yang untuk bisa menambah keyakinan kita. Nah kalau kita nggak belajar terus, bahkan seringkali kita lupa dengan apa yang sudah pernah kita pelajari. Nah kalau kita belajar, kita ikut kajian, kan kita diingetin lagi. Atau mungkin kita mendapatkan suatu hal yang baru. Nah kalau dengan begitu kan akhirnya menambah keimanan kita. Kita semakin mengenal Allah, semakin mengenal agamanya, semakin mengenal orang-orang tokoh-tokohnya gitu. Jadi kita semakin mencintai agama kita. Dan kemudian yang terpenting adalah ketika kita semakin tahu, kita melangkah itu ada dasarnya. Iya. Jadi saya hari ini mau makan, itu ada dasarnya. Saya hari ini nggak boleh buang air, itu ada dasarnya. Maksudnya buang air minuman gitu, nggak boleh buang makanan, itu ada dasarnya. Bukan cuma sekedar jangan buang dong, sayang, nggak kayak gitu doang. Tapi memang ada dasar-dasar ilmu atau hukum yang melandasinya. Jadi setiap langkah hidup kita itu ada dasarnya, sehingga kita kuat melangkah. Saya tuh rindu banget pengen bisa ngaji, Pak. Oh, Masya Allah. Cuma karena saya bukan mencari alasan, enggak. Saya kan harus mencari uang untuk kehidupan saya sama anak saya gitu. Saya tidak mengkambing hitamkan itu gitu. Cuma memang kadang saya bilang ya Allah, Bu ya dikasih guru yang gratis ke rumah. Maksudnya yang bisa, kalau gini, maksudnya kalau di rumah saya ada saudara, kakak umpamanya, kan satu rumah umpamanya bisa ngajari ya, gitu kan. Continue itu. Continue kayak itu, karena ngaji itu kan bukan sehari 2 hari. Kalau sudah ikro 3 kemudian lama nggak ngaji balik lagi ikro 1 seperti itu. Jadi rindunya tuh di situ, pengen bisa ngaji yang pengen bisa belajar ngaji yang rutin. Kadang orang bilang makanya dikurangi aktivitasnya. Ya kan aku cari duit. Kayak gitu sih Pak. Yeah. Pengennya di situ. Karena hidup kita kan dasarnya dari Al-Quran ya. Ya paling tidak harus bisa lah. Untuk ibu saya minta maaf bukan karena saya mungkin saya gini, bukan saya menyesali ini sebuah kesalahan, bukan. Saya minta maaf karena mungkin saya tidak bisa memenuhi harapannya ibu saya untuk terus stay di agama yang ibu peluk saat ini, cuman tetap tapi saya tetap
tetap nggak akan berubah. Susi nggak akan berubah. Maksudnya Susi ya Susi, anaknya ibu gitu. Iya. Itu aja sih.